Ya, selamat malam. Kita bertemu kembali di acara ulang tahun Pundi Perempuan yang ke-20 tahun, itu umur yang cukup sudah dewasa ya. Itu Pundi Perempuan itu satu aktivitas atau satu program yang diinisiasi oleh Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan atau biasa disebut dengan IKA, bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk menggalang dana bagi para perempuan korban-korban kekerasan di seluruh Indonesia gitu. Pundi Perempuan selama 20 tahun sudah membantu sekitar 200 organisasi dan hampir 4.000 perempuan korban kekerasan sudah dibantu dari penggalangan dana Pundi Perempuan selama 20 tahun ini. Dan malam ini kita ngobrol-ngobrol dengan 2 orang perempuan, dan saya satu-satunya laki-laki di sini. 2 orang perempuan yang hebat-hebat dan mewakilin organisasinya lah ya, yang berbeda tetapi ternyata punya satu tujuan yang sama. Yang pertama saya bisa kenalkan Mbak Maya, saya manggilnya Mbak Maya aja tuh. Mbak Maya bisa kenalkan langsung? Oke, selamat malam, saya Ratu Maya dari The Body Shop Indonesia. Oh ya, Mbak Maya ini dari The Body Shop. Kita tahu The Body Shop adalah satu perusahaan yang berfokus salah satunya menjual gitu ya produk-produk yang diperuntukkan salah satunya untuk perempuan. Dan satu lagi teman saya ini teman berjuang ya, teman berjuang, teman jalanan saya. Ini namanya biasanya saya panggilnya Penny, tapi bisa kenalan langsung, Pen. Halo kawan-kawan, saya Penny Siregar dari Forum Pengada Layanan. Terima kasih Toyo dan Ika udah mengundang kami di sini. Oke, Penny Siregar, jauh-jauh dia dari berapa kilo rumahmu dari sini, Penny? Wah, ratusan. Kilo. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol, saya buka lah ya, maaf ya. Mau ngobrol-ngobrol soal isu kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi. Sebenarnya bagaimana, Fen, situasi para perempuan di tingkat akar rumput ya, misalnya mungkin akar rumput itu di lapangan lah ya, di seluruh Indonesia ini, kira-kira gambarannya seperti apa, Fen? Ya, dalam situasi ini memang hampir perempuan korban kekerasan ya, atau perempuan akar rumput sebagai pendamping mengalami banyak tekanan ya, dan sulit juga untuk mengakses dalam situasi kemarin ya. Kita tahu ada situasi yang sulit juga untuk kawan-kawan mengakses layanan begitu, dan kawan-kawan di akar rumput untuk khususnya untuk pendamping dan perempuan korban ada pembatasan yang dan kemampuan lembaga, khususnya kenapa ada The Body Shop dan IKA di sini, sehingga dia tidak bisa menjalankan roda organisasi gitu ya, tertatih-tatih dalam penanganan korban begitu. Sehingga dalam untuk mengatasinya kawan-kawan harus berjejaring baik dengan pemerintah daerah ataupun dengan organisasi di daerah tersebut begitu. Penny ini koordinator ya, Pen ya? Namanya koordinator di jaringan organisasi yang membantu para perempuan korban fokus kekerasan. Untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada berapa organisasi, Pen? Sejauh ini ada 115 organisasi perempuan yang memang berangkat dari penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan punya fokus terhadap isu tersebut. Tapi karena situasi dukungan lembaga memang yang aktif tidak sampai 90 sekarang. 90 di seluruh Indonesia ya? Di seluruh Indonesia di 32 provinsi. 32, berarti tidak semua kabupaten kota punya ya? Memang tidak semua kabupaten kota. Itu masih jauh banget dari kebutuhan yang harusnya ada ya. Kalau Mbak Maya, ini Mbak Maya di perusahaan ini, kira-kira apa sih yang mendasarin Body Shop ini? Jarang-jarang loh ada perusahaan mau pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Ini isunya katanya hardcore banget gitu. Kira-kira apa Mbak Maya? Iya, jadi sebenarnya The Body Shop itu sendiri dari pertama kali didirikan tahun 1976 itu oleh seorang aktivis, Mas Toyo, Anita Rodik. Iya, jadi beliau udah punya visi dan misi menciptakan sebuah perusahaan kosmetik yang bisa mendorong perubahan, karena percaya kalau setiap perusahaan atau brand yang punya customer itu sebenarnya bukan cuma buat jual beli, bukan cuma buat transaksi aja, tapi kita bisa kayak menginformasikan atau bahkan mengedukasi customer kita untuk melakukan sebuah perubahan gitu. Dan itu yang sekarang sudah hampir 40 tahun lebih ya dijalankan oleh The Body Shop. Untuk isu-isu ini ya, membantu isu-isu sosial. Tapi pertanyaan saya, kenapa kok isu kekerasan terhadap perempuan yang dipilih? Iya, jadi fokusnya Body Shop sendiri itu memang 2 isu, lingkungan sama isu perempuan, terutama yang social justice. Dan ini bukan isu pertama sebenarnya yang diperjuangkan khususnya di Body Shop Indonesia, karena
Dulu tahun 2004 sampai 2008 tuh kita sempat kampanye barengan sama Komnas Perempuan untuk pengesahan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terus 2009 sampai 2012 waktu itu untuk ratifikasi stop trafficking ya, stop perdagangan anak. Jadi karena waktu itu undang-undangnya itu masih belum berpihak pada anak. Nah yang sekarang karena dua hal sih sebenarnya. Pertama melihat situasi sulit ya, dan ternyata banyak kasus meningkat dalam waktu 2 tahun belakangan ini. Dan akhirnya kita sempat ngobrol sama teman-teman NGO, komunitas. Ternyata ada sebuah perjuangan yang udah lama untuk isu kekerasan seksual, dan itu yang akhirnya membuat kita waktu itu langsung belajar, saya dan tim belajar kemana-mana untuk tahu sebenarnya posisi isunya tuh seperti apa, terus apa sih yang perlu didorong dan lain-lain. Dan sampai akhirnya kita sepakat untuk membuat Stop Sexual Violence Semua Peduli Semua Terlindungi ini dari akhir 2020. Kampanye isu kekerasan terhadap perempuan itu ya. Terus Penny tadi kan bilang ada 113 ya, 115, tapi yang aktif 90. Sementara kan kabupaten aja udah ada 500-an. Itu kan pemerintah sebenarnya ada P2TP2A atau unit untuk perlindungan perempuan dan anak. Itu bagaimana para perempuan-perempuan dan anak yang ada di daerah itu sementara ada cuma 90, atau sudah cukup atau enggak sih sebenarnya layanan-layanan yang disediakan pemerintah atau yang ada di masyarakat sipil? Iya, memang kenapa ada lembaga layanan sebenarnya dulu kan cita-citanya P2TP2A itu adalah sebagai pemersatu organisasi-organisasi perempuan yang fokus untuk penanganan kasus perempuan dan anak di daerah. Supaya P2TP2 ini memberi dukungan anggaran untuk proses penanganan kasus. Tapi pada era kesininya kan P2TP2A dia dijadikan lembaga sendiri gitu ya, di bawah peraturan menteri yang pilihannya ada yang di bawah yang ada di bawah Pemda, ada yang memang masih plat merahnya gitu. Nah, untuk penanganan kasus seperti ini, kita berharapnya memang P2TP2A yang harusnya memberikan layanan keseluruhan psikolog misalnya, lalu penanganan kasus, lalu dukungan anggaran korban saat mengakses psikiater dan segala macam. Tapi karena memang masih ada gap terhadap hal itu, kawan-kawan lembaga layanan akhirnya dengan anggaran di lembaganya sendiri yang dimiliki begitu ya, melakukan inisiatif itu gitu. Tujuannya berarti kan lembaga layanan ini membantu pemerintah kan untuk mendekatkan akses keadilan terhadap korban dengan cara-cara mengakses dukungan IKA, lalu juga melakukan penjualan misalnya baju bekas yang Kakak Toyo juga lakukan begitu, dan menggunakan inisiatif-inisiatif yang akhirnya untuk bisa menghidupkan lembaga untuk terus memiliki fokus, karena lembaga-lembaga yang di bawah FPL memang yang dia dari awal berdiri punya fokusnya memang untuk isu perempuan dan anak korban kekerasan. Dan organisasi itu kan sebenarnya ada isu soal sumber daya ya, dan sebenarnya dari mana teman-teman tadi itu menjual produk, tapi kan nggak semua juga bisa menjual produk. Harusnya juga jangan dibebankan untuk menjual produk ya, mestinya fokus untuk memberi layanan. Ini ada Pundi Perempuan dan setahu saya itu juga salah satu organisasi atau dukungan ya kepada Forum Pengada Layanan dan anggotanya gitu. Selama ini dari mana, Ven, untuk mencukupin satu kasus itu? Pundi itu 20 juta ya kalau nggak salah. Dukungannya Pundi 20 juta, tapi sebenarnya kalau kasus menurut Undang-Undang Bantuan Hukum, satu kasus tuh membutuhkan 15 juta sebenarnya apalagi untuk perempuan yang ketika dia di rumah aman harus diantar, dijemput, untuk transportasinya cukup mahal. Nah, selama ini kawan-kawan akhirnya bergantung terus-menerus ke donor karena untuk kesustenan lembaganya dan dukungan pemerintah yang semakin sempit gitu ya. Jadi kawan-kawan memang sejauh ini memang mengharapkannya masih ke isu donor gitu. Belum punya kreativitas seperti Kak Toyo. Jadi Kak Toyo itu mengajarkan kita bagaimana kreatif mencari anggaran gitu ya. Dan makanya senang sekali ada The Body Shop dan IKA, karena inilah yang privat sektor yang harus kita dukung gitu ya, atau kita guide untuk mendukung kerja-kerja kolaborasi tersebut gitu, sehingga ketergantungan lembaga-lembaga layanan dan terhadap
donor luar gitu semakin berkurang gitu sih yo berharap. Dan itu sebenarnya nggak semua juga bisa mengakses donor ya, dan nggak semua juga diakses dari IKA gitu. Tapi kalau pemerintah ada apa nggak sih sebenarnya selama ini? Ada. Kalau organisasi bantuan hukum, dia memang dapat dari Kemenkumham, lebih aman misalnya. Tapi kalau lembaga-lembaga layanan ini yang belum sustain. Tergantung pemerintah daerahnya. Misalnya kayak di Jawa Tengah karena pemerintah daerahnya cukup baik, terus juga kerja kolaboratifnya cukup baik sehingga kerjasama penanganan kasusnya sudah bisa saling mengisi gitu. Jadi kasus itu bisa menggunakan anggaran daerah, tapi tidak di semua daerah begitu gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan dan kita dorong. Jadi sangat jauh dari kebutuhan sebenarnya. Mungkin cuma 20% atau kayaknya nggak sampai sih, maksudnya ya paling 15% dari daerah. Kebutuhan yang ada. Iya, makanya kemarin kita kenapa mengadvokasi dana alokasi khusus daerah itu DAK yang dikeluarkan pemerintah daerah, pemerintah KPPA gitu, untuk bisa diakses sama lembaga layanan supaya memang ketergantungan kawan-kawan untuk khususnya untuk penanganan kasus ini udah jadi tanggung jawab negara aja gitu, nggak usah lagi kita ketergantungan sama donor misalnya. Kalaupun ada mungkin privat sektor yang memang punya isu tersendiri karena ini kan tanggung jawab negara untuk akses keadilan buat korban kan. Tapi memang ini masih sulit sih, mungkin kita coba di tahun kedua lah. Gitu. Mbak Maya, ini kan ceritanya apa ini saya sudah sering sekali dengar sebenarnya situasi perempuan dan ternyata paling cuma 15%. Pemerintah juga dengan beragam kepentingan politik juga nggak bisa memenuhi penuhan. Tapi ada privat sektor kan juga ada tanggung jawab sosialnya gitu. Gimana ini Mbak Maya? Walaupun Bodyshop sudah memulai itu ya, kira-kira apa yang bisa dikontribusiin sebenarnya perusahaan misalnya melalui Bodyshop dengan kebutuhan teman-teman di lapangan, Mbak Maya? Iya, jadi sebenarnya kalau kampanye ini itu ada beberapa sasaran kan. Yang pertama memang lebih edukasi ke masyarakat karena ternyata belum banyak orang yang cukup paham sebenarnya isu kekerasan seksual itu apa, jenis-jenisnya itu kayak apa gitu. Bahkan banyak yang bungkam karena nggak tahu sebenarnya selama ini harus bagaimana gitu ketika akhirnya mereka mengalami kasus kekerasan seksual kan. Yang kedua itu kita memang mendorong pengesahan RUU TPKS. Nah, yang ketiga itu kita memang melakukan penggalangan dana. Saat ini dana-dana tersebut itu untuk rehabilitasi korban dan kita memang kerjasama sama Yayasan Pulih. Dan psikologis. Iya, psikologis. Nah, kemarin kan kita sempat salah satu kampanyenya juga Shoes in Silence ya. Jadi kayak mengumpulkan sepatu-sepatu itu dukungan dari karyawan, dari customernya The Body Shop. Nah, itu akhirnya kita terkoneksi dengan Pundi Perempuan gitu. Dan waktu itu sepatunya dibentangin di depan Senayan ya di DPR itu kan. Iya, betul. Dan kemudian dijual sama Pundi Perempuan duitnya untuk ini untuk perempuan korban gitu. Tapi kenapa memilih isunya mengkampanyein isu advokasi RUU penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini? Iya, jadi karena sebenarnya tadi itu bagian dari brand The Body Shop juga karena punya fokus terhadap perempuan, apalagi yang hubungannya dengan social justice. Dan kita ngeliat ini udah lama banget kan diperjuangkan dan belum ada progres yang cukup signifikan yang terjadi. Dan waktu kita memulai kampanye itu kan lagi baru keluar dari Prolegnas dan setelah itu kita bersyukurlah setelah beberapa bulan dapat kabar baik bahwa udah masuk lagi dan sekarang dalam proses pembahasan. Nah, kenapanya itu karena harus ada yang ngambil peran, Mas, gitu. Karena kita ngerasa satu karena itu udah menjadi bagian dari values-nya brand The Body Shop ya. Yang kedua, memang harus ada yang ngambil peran karena bisa dibilang 80% karyawan Body Shop itu perempuan. Dan dominasi customer kita juga perempuan dan memang yang paling banyak mengalami kasus kekerasan itu adalah perempuan. Walaupun tetap ada korban laki-laki itu juga ada. Dan dari situ sebenarnya Body Shop tuh memulai tadi setidaknya kita tuh mau menciptakan ruang aman kan. Dimulai dari karyawan dulu. Jadi sebelum kita kampanye ke publik sebenarnya kita edukasi dulu nih di internal. Jadi webinar-webinar yang dilihat oleh publik selama ini sebenarnya sebelumnya itu kita melakukan hal yang sama ke karyawan kita. Karena kan karyawan kita tuh juga ada di berbagai mall dan bahkan pas kita mulai menyuarakan hal ini, beberapa tuh akhirnya mulai sharing gitu. Mengalami hal itu juga ketika mereka sedang bekerja. Oh ya, di dunia kerja ya. Kebetulan saya sedang mendampingin
satu kasus kekerasan seksual di sebuah perusahaan, bukan perusahaan, pemerintah pun, lembaga independen yang mengalami kasus kekerasan seksual. Dan korbannya ternyata laki-laki kalau yang saya dampingi. Pen, aku mau nanya tentang situasi perempuan yang mengalami kekerasan, itu apa ya istilahnya, bentuk-bentuknya, ininya siapa pelakunya, itu kalau di tingkat lapangan itu bagaimana sih Pen, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan itu Pen? Iya, jadi kalau baik by data ya, baik Komnas Perempuan, kawan-kawan lembaga layanan, hampir nggak ada pelaku kekerasan seksual itu atau kekerasan terhadap perempuan orang yang nggak dikenal gitu. Pasti adalah orang-orang yang dikenal korban, ada orang dekat korban. Biasanya adalah keluarga juga paling banyak. Ya baik pacar, teman gitu ya, ataupun dosen, atasan yang secara relasi memang dia memiliki relasi yang lebih dibanding korban gitu. Nah itu situasi-situasi yang sebenarnya sulit dibongkar gitu ya. Jadi korban selama ini, apalagi khususnya untuk perempuan dengan HIV/AIDS gitu ya, perempuan disabilitas, itu hampir ketika mengalami kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, dia memilih untuk diam, begitu, untuk tidak melaporkan karena kerentanannya dia, begitu. Itu sih yang situasi yang kita melihat bahwa pelaku-pelaku ini selalu mendapatkan impunitas. Nah terakhir kan korban KDRT dikriminalisasi juga gitu. Nah ini jangan sampai juga terjadi pada misalnya kebijakan-kebijakan yang sedang kita dorong begitu, cara-cara kriminalisasi digunakan korban. Kalau misalnya sekarang korban kekerasan seksual hampir rata-rata dilaporin undang-undang ITE misalnya sama orang dekatnya begitu ya, karena pencemaran nama baik. Nah hal-hal yang ini yang harus kita cegah sebenarnya, dan itu kondisi yang di lapangan. Pen, kalau pelakunya itu adalah orang-orang dekat dari korban gitu, itu kan rumit ya kalau dia misalnya pacarnya, suaminya gitu-gitu ya, atau tetangga gitu. Terus bagaimana sebenarnya korban bagaimana ini sementara pelakunya ada di dalam rumah gitu? Nah iya, makanya mekanisme pemulihan korban ini kan cukup rigid ya kalau kita, dan mahal sebenarnya. Bagaimana korban itu harus kita tempatkan di rumah aman, bagaimana rumah aman itu steril dari orang-orang pelaku atau bahkan orang yang bekerja di kantor itu gitu. Bagaimana ketika proses pendampingan kasus juga korban merasa aman. Misalnya jadi kerja pendamping tuh selain gugatan gitu ya, membuat dokumen hukum, dia juga harus mengantar korban, menempatkan korban rumah aman, nganterin ke psikolog, jemput lagi, naruh ke rumah aman gitu ya, nganterin, ya, nyediain makanan, kalau di shelter dan segala macam. Rumit gitu dan mahal gitu. Makanya kenapa mungkin kalau untuk kasus kriminal biasa begitu ya, mungkin 15 juta udah kegedean. Tapi kalau untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dengan transport begitu, jangan bayangin Jakarta ya, bayangin misalnya kita ke Papua atau Maluku yang harus dia lewat pakai kapal dulu, nunggu dan segala macam, itu kan mahal gitu. Jangankan di Jawa Timur aja itu kan juga mahal. Iya, gitu. iya. Saya punya pengalaman personal sebenarnya dengan kakak perempuan saya gitu ya. Dia mengalami kekerasan di dalam rumah tangga gitu bertahun-tahun. Saya udah kesel banget tuh untuk berpisah, dia tetap nggak mau karena mungkin dia pikir nanti stigma janda gitu ya, dan nyari makannya bagaimana gitu. Itu sebenarnya situasi perempuan. Sebenarnya kadang kayak oh my god, kayak benang yang kusut yang rumit gitu ya mengurainya. Kan ini kan ada upayanya Body Shop ini mengkampanyein soal kekerasan terhadap perempuan, membantu gitu. Kira-kira menurut Penny bagaimana sih sebenarnya peran perusahaan gitu ya terhadap atau kegiatan untuk membantu atau menghentikan perempuan-perempuan yang menjadi korban? Apa kira-kira usulan konkret Penny terhadap perusahaan misalnya? Ya sebenarnya mandat sekarang kita udah punya tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang biasa kita sebut. Itu mewajibkan sebenarnya privat sektor itu bekerja sama dengan CSO misalnya untuk mendukung pemenuhan hak masyarakat, khususnya mungkin akses keadilan untuk perempuan untuk di Goals 5. Nah kita berharap Body Shop, IKA menjadi satu kesatuan, mungkin mengajak privat sektor lain untuk menjadi gerakan ya, agar berkontribusi pada gerakan bukan hanya di Jakarta gitu ya, di daerah-daerah supaya mendukung isu ini, keberlanjutan isu ini. Karena kalau nungguin pemerintah kelamaan ya, Maya. Jadi memang ini yang harapan kita, ada The Body Shop dan IKA yang lain begitu yang berkonsolidasi begitu, terus dia memang memberikan dukungan bagi kawan-kawan pendamping ya, khususnya untuk dalam konteks penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan advokasi kebijakan. Karena kalau advokasi kebijakan itu udah jalan, jadi pemerintah sudah punya tanggung jawab dan alokasi anggaran di daerah untuk penanganan, itu bisa kita lepas. Tapi kalau belum ada, lembaga ini akan tergantungan terus gitu.
begitu. Padahal kita kan ada sebenarnya membantu negara untuk mendekatkan akses keadilan ke masyarakat kan, tapi kok kenapa jadi ini tugas kita gitu. Nah ini yang harusnya kerja-kerja kolaborasi antara, karena kita sama sebenarnya kalau lembaga layanan dan privat sektor kan sama-sama di luar pemerintah. Sebenarnya kita yang punya fokus untuk mengajak pemerintah ini, ayo dong gitu kesini nih khususnya untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan deh, itu jadi tanggung jawab negara aja. Jadi bukan tanggung jawab perusahaan juga, tapi Betul. tanggung jawab perusahaan ikut berkontribusi bagaimana mendorong pemerintah itu, gitu ya. betul. Untuk dan ini masih jutaan perempuan sebenarnya yang butuh pertolongan itu. Mbak Maya, aku mau nanya Mbak, ini kan Body Shop yang saya tahu ya, dia sangat konsisten gitu ya untuk kampanye yang tadi lingkungan. Kalau dulu saya pernah dengar HIV/AIDS. Bahkan isu keberagaman sempat juga saya pernah lihat, sampai saya hafal Mbak ya kampanye-kampanyenya Body Shop. Karena saya customer-nya ini, saya bukan perempuan Mbak, tapi customer-nya Body Shop. Banyak ya. Itu ada apa nggak sih Mbak upaya-upaya Body Shop, perusahaan sebagai perusahaan itu mengajak kawan-kawannya? Kalau kami itu di LSM biasa itu ngajak kawan berjaringan itu, kayak EPL ini, Forum Pengada Layanan, ada 115 di seluruh Indonesia gitu. Body Shop itu ada apa nggak sih, atau pernah punya pengalaman apa nggak berjaringan dengan perusahaan-perusahaan untuk mengkampanyekan isu perempuan gitu? Iya, sebenarnya setiap kampanyenya The Body Shop tuh selalu sifatnya kolaborasi. Jadi kayak yang Stop Sexual Violence ini kita kolaborasi sama beberapa pihak, ada Yayasan Puli, Magdalene.co, terus ada Makassar Writers Festival, sama Yayasan Plan Indonesia. Saat kita lagi kampanye Stop Sexual Violence kemarin, itu ada teman-teman dari Bluebird dan Made for Makeup yang sempat join, jadi corporate allies lah ya sebutannya buat kampanye ini. Dan waktu itu kita juga ngadain webinar di kantornya Bluebird, karena ternyata ada juga kasus-kasus terjadi sama driver-drivernya mereka. Kalau untuk Made for Makeup, karena memang sebagai lokal kosmetik mereka juga pernah ngangkat isu yang sama gitu. Kalau dengan perusahaan lain sih baru itu Mas gitu, tapi belum pernah ada yang secara berjejaring langsung gitu untuk satu tujuan. Untuk isu perempuan itu memang belum. Tapi kita masuk ke dalam Asosiasi Retail Indonesia yang memang waktu itu mendorong, ini lebih ke isu lingkungan ya, mendorong kebijakan plastik sekali pakai, baru itu. Tapi memang isu perempuan ini kita belum. Tapi mungkin apa nggak Mbak untuk misalnya Body Shop sebagai penggerak gitu ya, tadi dengan situasinya Penny sampaikan tadi ada kebutuhan sumber daya, walaupun tadi Penny menggarisbawahi sebenarnya ini bukan tugas perusahaan juga sepenuhnya, harusnya mendorong pemerintah. Tapi memungkinkan apa nggak Mbak untuk didorong gitu ya perusahaan-perusahaan dengan asosiasi dan jaringannya untuk mulai peduli pada isu-isu perempuan supaya teman-teman perempuan itu bisa kebantu para korban gitu. Memang kan nggak ada yang nggak mungkin ya, tapi saat ini kita tuh masih di tahap kita melakukan, karena ini menjadi kampanye yang belum selesai, kita masih saat ini edukasi ke kampus-kampus kan, menindaklanjuti dukungan terhadap peraturan menteri. Permendikbud itu ya. Jadi kita bikin TBS Goes to Campus. Nah, sebenarnya dari situ berharapnya mungkin makin banyak lagi perusahaan-perusahaan yang punya concern yang sama gitu dan memberikan dukungan yang sama, tapi kita memang belum di tahap sampai mengajak dan menggerakkan. Tapi ini PR juga di perusahaan, karena kan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan itu nggak cuma di tingkat kota ya, misalnya di desa-desa, malah saya tadi sampai bilang, sebenarnya mikir tadi waktu sebelum kita diskusi, saya tanya sama Penny, kalau yang di kecamatan, di daerah puncak gunung, di balik gunung itu gimana dapat akses? Gimana coba? Iya, dia mengaksesnya ya pasti misalnya gini, saya sering, beberapa kawan-kawan sering kan dihubungin, bisa nggak dampingin ini, yang jauh sebenarnya kondisinya. Tapi karena gerakan ya, mau nggak mau walaupun itu jauh pasti istilahnya dijemput bola sama kawan-kawan. Dibawa misalnya ke akses yang dekat, misalnya kayak di Maluku misalnya. Kawan-kawan menjemput ke misalnya ke Pulau Seram, terus dibawa kalau rumah amannya ada di kota, ditaruh di kota. Kayak misalnya Maluku tuh nggak punya rumah aman. Rumah amannya pinjam ke kawan-kawan lembaga layanan. Tapi nggak support. Rumah amannya nggak disupport gitu. Cuma misalnya kalau saya ada korban, saya pinjemin taruh di tempat rumah aman kawan-kawan lembaga layanan, cuma satu korban itu aja dibiayain, tapi secara kelembagaan rumah aman itu nggak dibiayain gitu. Nah itu yang
buat saya sulit ya, maksudnya kawan-kawan tuh apa istilahnya ya, kerjanya memang harus pakai hati gitu. Misalnya menjemput yang tadi di gimana kecamatannya, ya itu terjadi. Oke, misalnya di Papua kawan-kawan harus ngambil Kalimantan, perjalanan 3 jam, di kebun bayangin. sawit gitu ya, kan ada perumahan di situ ya. Di Kalimantan yuk, jadi kawan-kawan SP Kalimantan itu sampai 3 jam perjalanan ke salah satu daerah yang dia pergi ke sananya 3 jam dengan bukan 3 jam kita yang enak aspalan gitu ya, tol gitu enggak ya. Itu yang tanah dan segala macam, dia harus pulang lagi menjemput gitu, dan dia harus sewa mobil dan nggak ada kendaraan umum. Ya kalau di Maluku emang ada kendaraan umum kalau harus ke pulau-pulau. Saya sebenarnya nggak pernah saya nggak bisa mikir gitu ya sampai kalau di daerah yang terpencil gitu ya kalau Penny bilang tadi bahwa pelakunya bisa di dalam rumah, misalnya di daerah harus melewati sungai-sungai, terus perkebunan-perkebunan di balik bukit, itu saya nggak bisa bayangin gimana. Saya sampai mau ketawa, bukan ketawa saking bingungnya saya. Gimana perempuan itu kalau dia ngalamin kekerasan itu gitu. Keluar dari situ aja susah kan. Jadi dia banyak yang memilih diam misalnya. Kalau memang mereka punya akses misalnya baru, oke nih ada misalnya Maya yang saya bisa hubungi, baru dia berani yuk. Tapi ketika dia nggak punya akses dengan siapa yang bisa nolong saya, atau dia tidak punya kepastian, misalnya kayak korban KDRT nggak punya kepastian, ya udahlah demi anak-anak misalnya. Karena dia merasa memang nggak ada yang bisa nolong dia gitu. Kan banyak perempuan dalam situasi korban gitu merasa ya udahlah memang ini takdir. Merasa takdir karena dia nggak punya akses yang buat bantuin dia. Tapi kalau ada akses yang buat bantuin dia pasti akan keluar dari zona itu. Ada apa nggak Pen cara lain Pen untuk bisa para korban ini dapat akses, misalnya kelompok-kelompok agama ya. Kelompok agama kan masuk sampai ke pelosok-pelosok, ada pesantren, ada apa gitu. Atau apalagi ya, ya pokoknya itu yang aku lihat misalnya kayak gereja, masjid itu. Pernah apa nggak dipikirkan soal itu, bagaimana supaya ini korban bisa akses gitu? Makanya FPL tuh beberapa lembaga layanan membuat layanan berbasis komunitas. Jadi komunitas-komunitas itu yang kita kapasitasi, dia ada tokoh agama, tokoh adat gitu ya, terus pendeta kalau memang ada di wilayah situ, lalu kiai dan segala macam yang kita kapasitasi, lalu dan memang mereka paham sehingga jika terjadi kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan di sana, ya dia ngadunya ke sana. Dan yang membantu untuk mendekatkan kepada kawan-kawan lembaga layanan. Kalau misalnya OBH lembaga bantuan hukum kayak LBH kan punya paralegal. Nah itu memang ditempatkan di komunitas untuk menyambungkan itu Itu sih caranya sejauh ini. Atau misalnya kita membuat di kelurahan membuat nomor kontak gitu yang bisa dikontak ketika terjadi kekerasan. Nah, itu tapi kalau pemerintah kan ada anggaran desa, itu pernah sempat dibahas apa enggak? Dana desa belum seluruhnya mendorong juga atau membantu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sih. Sejauh ini ya masih P2TP2 itu dan UPT PPA gitu. Ya kalau rumah aman ya di Dinsos gitu. Sejauh ini masih kayak gitu. Mama ya, ini kan kalau perusahaan kan ada banyak sampai di pelosok-pelosok ya, banyak kebunnya di mana-mana. Bukan tugas Mbak Maya sih, tapi mungkin ini penting juga Mbak Maya bisa dipikirkan bagaimana strategi mengkampanyekan isu-isu yang dialamin oleh para perempuan untuk bisa perusahaan terlibat gitu. Pernah apa nggak Mbak Maya ini isu penting ini gitu, bukan cuman sebenarnya undang-undang tadi ya, tapi yang udah konkret ini di depan mata ini, terus perusahaan punya sumber daya gitu kan. Kalau Penny bilang ya harusnya tanggung jawab pemerintah, tapi kalau nunggu pemerintah nanti gitu. Kira-kira Mbak Maya punya ini atau di perusahaan pernah dipikirkan apa nggak soal itu? Iya, itu sebenarnya bagian dari setiap kampanye yang kita lakukan gitu. Jadi kan ada selalu penggalangan donasi di kasir ya untuk customer. Jadi biasanya dari situ sih kita mencoba bukan cuma di tahap awareness aja, tapi memang udah sampai ke akar dari permasalahan itu tadi gitu. Jadi salah satu hal yang sekarang yang sekarang ini memang eksplorasinya lebih ke rehabilitasi korban tadi secara psikologis gitu dengan Yayasan Pulih ya. Tapi ada ini pengalaman body shop mengambil isu-isu kekerasan, biasanya perusahaan nggak mau ini, biasanya takut isunya harus dibungkus dengan isu pemberdayaan gitu kan, pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan. Tapi body shop isu kampanye kekerasan, maka RUU lagi kebijakan gitu.
isu kekerasan seksual gitu. Apa tantangan dan ininya Mbak Mai? Iya, tantangannya banyak Mas, karena dulu waktu itu aku belum masuk body shop ya, yang KDRT aja itu tuh banyak, customer kita sendiri tuh kayak marah. Ngapain sih ribet banget? Oh ya, ada sampai kayak gitu ya? Ngapain sih ribet banget perusahaan kosmetik ngurusin rumah tangga orang gitu. Oh ya? Jadi karena itu kan katanya ranah privat gitu. Jadi dari situlah akhirnya kan ada opportunity untuk kita edukasi gitu, bahwa ini kalau udah masuk ke kekerasan itu udah bukan lagi jadi ranah privat. Sama juga sama yang sekarang Stop Sexual Violence ini. Ada customer yang langsung menolak kan, karena kita juga ngumpulin petisi ya untuk mendorong RUU TPKS itu. Ada yang langsung menolak, ada juga yang mereka isu apaan sih nih gitu, nggak tahu. Tapi nanti kan karena kita pasti ngasih tahu, oh ini kita ada informasinya bisa diakses di sini. Mungkin nanti kedatangan berikutnya baru akhirnya mereka do something, entah isi petisi ataupun berdonasi. Ada juga yang memang langsung menolak gitu, enggak saya nggak mau, ini nggak sejalan misalnya dengan nilai saya gitu. Jadi, tapi secara mayoritas customer cukup mendukung ya. Dan body shop ini kan juga biasanya caranya itu kan membuat iklan-iklan di tiap store-nya ya, tiap toko-tokonya tentang isu-isu yang ini. Kalau untuk isu-isu kekerasan, terutama untuk kebijakan kekerasan seksual ini, apakah body shop juga melakukan hal yang sama? Iya. Sama, tapi kan karena keadaannya sekarang berbeda ya, jadi mereka bisa mengakses itu secara online. Jadi kita ada satu microsite, itu TBS Fight for Sisterhood. Di situ ada semuanya. Jadi mulai dari apa itu kekerasan seksual, apa itu jenis-jenisnya, kemudian apa yang bisa kita lakukan misalnya ketika teman mengalami hal itu atau ada keluarga yang mengalami hal itu, sampai juga di situ ada akses untuk langsung isi petisi dan banyak juga beberapa cerita-cerita dari korban dan penyintas. Maya, ini aku refleksi lagi ke persoalan yang aku bantu sekarang korban. Lembaga negara ya, saya nggak mau nyebutin brandnya ya, nanti kena ini lembaga negara gitu. Soalnya saya timnya di situ kan. Dan mereka nggak punya SOP Mbak. Salah satunya nggak cuma SOP tentang penghapusan dan pencegahan bullying ya, perundungan dan kekerasan seksual. Kalau body shop ada apa nggak aturan atau pas training pertama dimasukkan itu ada aturannya? Iya, jadi sebenarnya kalau soal kekerasan itu udah ada, tapi kekerasan waktu itu masih umum. Jadi di peraturan perusahaan kita tuh ada. Jadi kalau sampai ada terjadi itu akan tindakannya seperti apa. Nah, tapi dengan kita akhirnya juga mengkampanyekan isu kekerasan seksual ini, itu juga jadi refleksi ke dalam perusahaan. Karena kan sebelum kita ke publik kan harus mulai dari perusahaan sendiri kan, gimana caranya menciptakan ruang aman. Jadi akhirnya setelah kita webinar, waktu itu karyawan juga dapat banyak informasi, pengetahuan soal kekerasan seksual. Yang berubah juga adalah peraturan itu tadi. Jadi akhirnya kita sekarang punya peraturan yang memang spesifik tentang kekerasan seksual. Dan itu berlaku untuk karyawan laki-laki maupun. Tapi operasionalnya apa? Biasa kalau pas penerimaan atau pas training gitu diintegrasi? Iya, itu biasanya informasikan kan. Biasanya kita ada namanya induction. Jadi biasanya karyawan baru mereka tuh belajar berbagai hal lah tentang perusahaan. Terus semua departemen yang mungkin akan terkait sama dia juga akan tahu gitu. Kayak kita bikin induction training, salah satunya juga ada sosialisasi tentang peraturan perusahaan itu. Dan kita bikin hotline, jadi ada hotline WhatsApp yang memang bisa diakses sama semua karyawan kalau mengalami hal itu baik di dalam perusahaan maupun ketika mereka dalam posisi bekerja. Oke, jadi udah mulai terintegrasi gitu ya. Cuman memang saya nggak banyak perusahaan ya. Mas, udah banyak apa nggak sih perusahaan-perusahaan seperti body shop ini yang mulai fokus pada isu perempuan? Beberapa sih ada hotel juga waktu itu pernah minta, waktu saya di LBH Apik juga minta untuk membuat aturan di internalnya ya, untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Lalu juga salah satu media yang salah satu dulu dia pernah ada korban di dalamnya, media besar, itu dia juga akhirnya membuat mekanisme pencegahan dan penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja. Terus kalau hambatan kalau untuk tadi itu sempat Penny ceritain soal korban mendapatkan layanan gitu jauh atau apa, tapi kira-kira khas dari kekerasan gitu ya yang dialami perempuan itu apa hambatan yang dialami korban? Khasnya memang dia sulit untuk keluar dari lingkar kekerasan. Khasnya lalu daya dukung untuk korban itu sulit.
Misalnya bahkan sama keluarganya sendiri ya. Kalau misalnya dia melaporkan suaminya, keluarganya misalnya belum tentu mendukung gitu. Kalau korban kekerasan seksual misalnya pelakunya tetangga, belum tentu tetangga lain mendukung. Makanya untuk kasus-kasus kekerasan seksual kan lebih banyak korban yang berpindah ya, apalagi perkosaan misalnya gitu. Kayak lalu juga dia ditempatkan kayak seolah-olah kalau dia melapor dia yang menyalahi norma-norma gitu. Norma-norma yang hidup di masyarakat ya gitu. Seolah-olah dia pembuat onar lah segala macam. Untuk korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah tetangga atau misalnya guru ngaji gitu ya, orang-orang yang. Nah, korban ini sulit keluar dari lingkar kekerasan, apalagi perempuan dengan HIV/AIDS, perempuan dengan disabilitas gitu ya, perempuan pedesaan, masyarakat adat, terus juga minoritas agama ya. Nah, itu yang khas sekali. Lalu yang khas sekali juga perempuan itu dia kalau sekali dipukul belum tentu pasti ngelapor. Jadi dia akan melapor ketika di puncak gunung es yang memang dia sudah punya kekuatan yang luar biasa. Dan kalau untuk kasus KDRT biasanya emosional sedikit sebentar gitu. Kalau dia mikir lagi misalnya nanti siapa yang menghidupi anakmu gitu. Biasanya dia nyabut laporan. Yang khas-khasnya seperti itu sih. Iya. Oh ya, saya ini dulu. Ini kan di acara di Pundi Perempuan ya, teman-teman yang melihat acara ini atau yang melihat siaran ulangannya juga bisa teman-teman mendonasikan uang ke Pundi Perempuan melalui rekening. Rekeningnya ada kali ya di sini ya, rekeningnya Pundi Perempuan bentuknya. Jumlahnya terserah ya, mau 50.000, 100.000, mau pas ada uang nyumbang gitu, atau mau untuk tiap bulan bisa didonasikan gitu ya. Itu jadi silakan dan bisa dikontak, mungkin kalau di Instagram bisa di inbox ya, kalau di YouTube bisa di komen ya, bisa di komen, nanti bisa kita follow up gitu. Biar ada banyak perempuan yang bisa kebantu, nggak cuma body shop yang bisa bantu, tapi banyak orang gitu yang bisa ikut berkontribusi. Aku mau tanya Penny lagi, Pen, ini tadi Penny bilang kalau perempuan gitu ya, itu jaga marwah gitu ya. Kalau diperkosa gitu jangan sampai tahu, karena itu apalagi di institusi yang dianggap suci misalnya gitu ya, yang seperti apa gitu, itu pasti kayak di keep gitu ya. Saya baru-baru ini ada kasus kekerasan seksual di anak di lembaga yang pelakunya itu di institusi agama ya, itu juga mengerikan di Depok gitu. Itu gimana? Apa pesan Penny terhadap korban, walaupun nggak bisa cuma ngomong doang ya, sebenarnya itu gampang, berani gitu, nggak gampang gitu. Gimana, Pen? Aku sih pesannya untuk yang mendukung korban ya. Jadi kita kan memang kalau lembaga layanan pemberdayaan korban ya, bagaimana korban itu kuat mengambil langkah-langkah ke depan. Nah, saya sih berharap korban mau melaporkan kasusnya, korban berani untuk mengungkap kebenaran, dan yang terpenting adalah pendampingnya. Pendampingnya itu tahu dan memastikan bahwa korban dalam situasi yang aman, kuat dalam mengambil keputusan, dan keputusan yang diambil korban adalah keputusan terbaik untuk dirinya, gitu. Jangan misalnya pendampingnya itu jauh lebih agresif dari si korbannya, gitu. Maksudnya gimana maksudnya itu? Jadi semua keputusannya diambil oleh si pendamping. Jadi kemauannya pendamping gitu bukan ya? memberdayakan korban bahwa misalnya kalau kamu A misalnya resikonya gini-gini, jadi misalnya Mbak mau yang mana, itu kan harus menjadi hal seperti itu. Itu penguatan korban, pemberdayaan. Nah, ini bagaimana kita menguatkan juga korban dalam pilihan-pilihan. Misalnya ada korban yang dalam situasi marah betul, dia mau ngomong ke media. Kita harus kasih tahu kalau ibu ngomong ke media, ini resikonya begini-begini. Misalnya ibu bisa dikriminalisasi pelaku dan segala macam, padahal proses hukum belum jalan misalnya begitu. Jadi korban memang harus dikuatkan, ditemani, dan kita berharap korban juga mau bicara begitu sih. Jangan diam, karena apalagi sekarang ya, maksudnya untuk layanan buat korban kan sebenarnya sudah cukup banyak gitu yang bisa diakses ya, walaupun agak jauh gitu ya, tapi bisa diupayakan lah gitu. Jadi kalau ada korban yang berani bicara, terus yang harus dilakukan itu apa? Orang-orang terdekatnya support gitu? Iya, harus mendukung, khususnya orang-orang terdekat, teman, keluarga gitu ya, pasangan, lalu juga sahabat, itu harus mendukung. Orang-orang yang dia percaya, yang dia rasakan selama ini korban itu diam karena dia merasa orang-orang terdekatnya dia tuh nggak ngedukung dia gitu. Padahal pendamping tuh ada orang yang dipercaya sama dia, yang dibuat dia nyaman. Pen, kan pemerintah ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Kok kesenyum kamu? Nggak Aku bilang apa-apa. gitu.
Terus ada peraturan menteri tadi Penny juga bilang sehingga muncul ada unit P2 TP2A atau apalah lembadan atau apa di kabupaten, di provinsi gitu. Apa usulan Penny gitu? Ini kan Penny tadi selalu menegaskan ini tanggung jawab pemerintah. Ini bukan tanggung jawab masyarakat sipil gitu yang 90 organisasi itu. Ini tanggung jawab pemerintah. Apa yang harus dilakukan? Pemerintah udah buat P2 TP2A tapi masih banyak korban nggak terakses keadilan. Ya, makanya salah satu yang kita dorong di kebijakan yang saat ini ongoing yang tadi Maya bilang ya, sebenarnya bagaimana peran pemerintah itu mendukung inisiatif-inisiatif masyarakat seperti lembaga layanan, terus dinaungin gitu untuk jadi kerja kolaborasi untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tuh nggak bisa sendirian, nggak bisa UPT P2 TP2 sendiri. Pasti dia butuh rumah sakit, dia butuh psikolog, dia butuh rumah aman gitu. Jadi kerja kolaboratif itu harus dilakukan. Nah itu yang masih jadi PR di kita sekarang gitu ya. Walaupun webinar banyak ya Yo ya, tapi memang aksesnya itu masih gitulah, masih sulit. Tapi kalau pemerintah ada apa itu kayak call center apa gitu? Ada, semua ada, apa aja ada. Call center gratis ada, terus P2 TP2 di daerah ada, terus KSP juga bikin untuk layanan psikologi. Kalau kita nih masyarakat nih kalau dalam situasi ini lagi mengalami tekanan psikologi bisa telepon gitu. Tapi nggak tahu di teleponnya itu dikasih advice-nya bagus atau enggak. Tapi untuk konteks tanggung jawab negara sudah ada gitu ya. Tinggal ini diperkuat dalam implementasi gitu. Mbak, aku mau ngomongin soal itu. Saya mau ngecek itu, saya tahu agaan soalnya kualitas. Tadi Mbak kan soal kebijakan ini Mbak Maya Body Shop kan, RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Ada apa nggak menjawab tentang tadi penguatan pemerintah gitu ya di tingkat kabupaten gitu, support Body Shop, ada pikiran itu karena itu situasinya seperti itu Mbak? Iya. Memang belum sih Mas, nggak kesana. Belum kesana, lebih ke kampanye. Lembaga layanan aja Mbak Maya, udah cukup. Nggak usah pemerintah kan udah ada nanya Oke, ya. kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Pertanyaannya, apa tanggapan Mbak Maya tentang ide Pundi Perempuan ini? Menggalang dana gitu-gitu itu gimana? Iya, itu ide yang bagus banget ya, karena kan itu sebenarnya langsung menyentuh ke akar permasalahan gitu. Jadi itu yang lebih urgent untuk disupport. Makanya pas kemarin kita bikin yang Sus in Silence itu langsung menyambut baik, kenalan sama Mbak Aya dan tim dari Pundi Perempuan kan gitu. Dan apalagi yang misalnya nanti bisa kita kolaborasiin sama-sama. Oh iya. Terus kalau ini yang untuk isu kekerasan terhadap perempuan, itu menyebutnya kekerasan seksual. Body Shop ini kan seringnya gini, kalau setahu saya ya, kayak buat kampanye untuk produk ini nanti berapa persen gitu, biasanya 1.000 atau 2.000 untuk ini, saya sering lihat itu. Apakah untuk isu-isu kekerasan seksual gitu, Body Shop ada program itu atau ada rencana buat program itu? Ada program itu memang, jadi kalau Mas Toyo pelanggannya di Body Shop tahu White Mask ya. Nah, White Mask produk itu setiap pembelian White Mask itu 5.000-nya disumbangkan untuk program. Gitu. Mahal kali Mbak, tapi White Mask. Apa tapi mau nyumbang. Dan itu akan diberikan untuk kampanye ini atau EPL? Ini EPL perlu banget ini Mbak, gimana itu caranya? Pulih udah nggak pulih, dapat pulih. Oh, ke Pulih ya? Oh, jadi dukung ke Pulih untuk psikologi. Tapi Pulih khusus Jakarta ya lebih? Iya, kita sih berharap memang ke depannya ke daerah-daerah ya Mbak Maya. Jadi memang kawan-kawan di daerah juga mendapatkan dukungan ini gitu. Apalagi memang daerah-daerah yang sulit ya, atau daerah dan terpencil. Walaupun Makassar udah ya masuk ya. Tinggal mungkin daerah-daerah entah Papua, NTT, Maluku gitu ya, atau Sumatera yang memang jauh lah dari akses. Karena kita lagi fokusnya kan ke Jawa terus ya, apa-apa ke Jawa gitu. Dan kalau lembaga-lembaga dukungan psikologi ini dari 90 itu semuanya dukungan psikologi kayak Pulih atau? Ada Pulih, ada Safi Amira, ada Rifka Anissa, lalu ada beberapa lembaga yang nanti dia berjejaring dengan psikolog-psikolog klinis di daerah, begitu sih biasanya. Tapi kalau yang fokus terhadap isu psikologi ya 3 itu. Oh, jadi nggak terlalu banyak juga ya, atau terintegrasi ya? Jadi dampingin hukum di psikologi dalamnya. Nah itu Safi begitu, sama Rifka begitu, masih begitu. Yang fokus untuk psikologi doang kan Pulih ya. Iya, oke. Oke, ini berapa menit lagi kitanya? 10 menit lagi ya? Ini Mbak, aku mau nanya soal apa itu
tantangan tadi sebenarnya waktu tadi itu aksi di depan, aku suka banget itu aksi sepatu-sepatu di depan ini. Karena jarang banget ada perusahaan berani seperti itu, berani banget itu menurut saya. Diperpanjang nggak izinnya? Ada apa tantangan yang paling berat, Mbak, saat mengkampanyekan isu-isu kekerasan terhadap perempuan? Tantangannya memang tadi pertama stigma di masyarakat dulu ya, karena kan pas kita kampanye ya pasti banyak penolakan, pro dan kontra. Terus dengan situasi yang sekarang ini, kenapa akhirnya muncul gagasannya sepatu-sepatu? Karena kan biasanya body shop tuh juga cukup berani untuk kayak demo dan lain-lain. Biasanya kalau lagi ada kampanye yang kita lagi angkat di Car Free Day waktu sebelum kondisi seperti sekarang kan. Jadi pas kemarin itu kita sempat berpikir apa ya supaya karena salah satu yang akan didorong itu adalah RUU TPKS. Jadi gimana caranya supaya kampanye ini tuh terlihat gitu. Dan akhirnya kita berpikir, oh ya, terinspirasi dari salah satu seniman di Turki. Jadi di Turki itu kan sempat ada gerakan juga pajang sepatu-sepatu itu untuk ngasih lihat ke pemerintah sebanyak itu perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan pas banget karena kan sebenarnya sepatu tuh kan simbol ya, mungkin Mas Toyo, Feni sama aku tipe sepatunya pasti beda-beda karena itu very personal. Jadi akhirnya kita ngeliat oh ya kayaknya sepatu bisa jadi simbol yang pas nih untuk kehadiran dukungan dari masyarakat gitu. Dan akhirnya waktu itu 2 minggu sih kita sempat yang berpikir bisa nggak ya? 2 minggu tuh? Ngumpulin ya. Okay. Jadi waktu itu berapa hari taruh di depan? 1 hari, terus abis itu kan dibikin art installation di kantornya Komnas, gitu, ada lanjutannya gitu. Jadi itu waktu itu 1 hari dan alhamdulillah terkumpul hampir 600 pasang sepatu. Jadi kita sebenarnya 2 minggu persiapan agak-agak deg-degan sih awalnya nih, ada nggak ya yang mau ngirim sepatunya, ada nggak ya yang ngedukung. Itu sepatu dari mana? Customer dan karyawan body shop. Oh, customer juga. Mereka bisa langsung taruh di store-store terdekatnya mereka. Oh, jadi body shop buka store di kayak box gitu ya? Jadi kita umumin di sosial media, terus akhirnya mereka bergerak sendiri ke store-store. Tapi pasca di depan DPR itu ada pejabat yang ngontak, ini ngapain kalian gitu? Ada nggak? Kamu anggota DPR? Iya, untuk audiensi. Oh, audiensi juga? Iya, jadi sebenarnya kan kita juga pas mengadakan itu pasti ada izinnya ya, izin semuanya termasuk juga ke DPR. Dan setelah itu kita memang ada mengajukan audiensi dan akhirnya diundang ke Balek waktu itu. Dan mereka rata-rata notice sih, Bapak Ibu. Cukup positif ya? Notice bahwa oh ya memang ada gerakan, oh yang kemarin pajang-pajang sepatu itu di depan pagar. Oh ya, good ya. Ini bisa contoh sebuah perusahaan ini. Kayak aku nggak tahu informasinya, Body Shop ini mau ngasih hadiah apa nggak sih? Ada dong. Ada 3 paket hadiah. Gimana caranya ya biar bisa pemirsa atau penonton teman-teman bisa ikut ada hadiahnya Body Shop ya, Body Shop loh produknya Mak gitu kan. Sabunnya aja gue suka. Apa ya, Mbak mau kasih pertanyaan atau nanti yang jawab pertama yang menjawab, ini biasanya saya live gitu ya. Siapa yang pertama komen itu yang akan dapat, ada 3 ya? 1 dulu? 2, 1 atau 2 ya? Oke. Kasih pertanyaan. Atau ada yang mau bertanya? Oh iya, gimana aku mau melihatnya? Ada yang mau bertanya? Itu kan dari tadi Mbak nggak interaktif. Aku seneng sekali loh ada Permendikbud itu, kemudian isu di kampus naik gitu ya, para korban itu berani gitu. Terus yang saya merinding ini, yang saya suka baru-baru ini BEM UI buat pernyataan sikap yang betapa beraninya dia ya, tersangkanya langsung disebut namanya gitu kan. Ya itu gimana ini, ternyata ini kayak kekerasan, apa tuh situasi yang kayak di balik karpet gitu ya, debu yang di balik karpet gitu, akan bersih tahu dalamnya ini. Gimana nanti pertanyaannya gimana ini, situasi kekerasan seksual di kampus? Penny dulu. Ya kita memang harus siap karena pasca Permendikbud itu kampus-kampus dan mahasiswa ya, sivitas kampus akan bersuara gitu. Bahwa yang selama ini dibungkam akhirnya dia akan suaranya akan keluar seperti waktu PKDRT ya Yo ya. Jadi dia akan terus semakin banyak yang bersuara dan kita berharap masyarakat terus mendukung ini gitu dan mengenyampingkan lah gitu ya berita-berita di luar sana yang meminta Permendikbud ini dicabut karena ini memang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kita juga melihat bagaimana kawan-kawan muda ya BEM membuat inisiatif Hope Helps di UI, bikin Hope Helps itu saya ikut bantu ngerintisnya dan sekarang ya kawan-kawan udah
luar biasa, bisa mendampingi dan bisa membuat jaringan di kampus-kampus nasional daerah itu, kampus-kampus di daerah. Jadi kayak ada jaringan di tingkat jadi mahasiswa itu ya? Mahasiswa membuat kayak layanan buat korban, pengaduan, terus juga riset gitu bagaimana penanganan kasus di kampus, lalu juga lembaga layanan kebutuhan korban seperti apa, nanti dia berjejaring juga dengan kawan-kawan lembaga layanan, tapi dia punya punya center sendiri layanan sendiri bagaimana membantu kawan-kawan di sivitas kampus itu untuk berani bersuara dan mau mendamping. Keren kan? Oh ya, itu keren banget. Mahasiswa saya Unri ya, Universitas Riau gitu ya. Saya terharu benernya, perempuan jadi korban terus kawannya solid gitu ya, mendukung. Itu buat aku kayak luar biasa. Yang baru-baru ini BEM, baca kan di BEM UI itu yang dia memecat gitu ya anggota BEM-nya itu dan tidak pakai inisial gitu. Langsung disebut nama lengkap. Kalau Mbak Maya gimana? Tadi pertanyaannya apa pandangan Mbak Maya tentang kekerasan seksual di kampus ini setelah ada Permendikbud ini? Iya, jadi salah satu bentuknya tadi kita mendukung sekali ya, dan melihat jadi kayak ada harapan karena kan sebenarnya tadinya berharap dari yang RUU TPKS tapi belum ada progresnya. Jadi dengan adanya Permendikbud nomor 30 ini kita mendukung dan sekarang kita lagi jalanin nih Mas TBS Goes to Campus itu, jadi kerja sama Makassar Writers kita bikin kayak ada edukasi yang juga mendorong setiap kampus itu untuk akhirnya membuat aksi nyata ya di kampusnya masing-masing ya, kayak terhadap dibilang tadi itu ya si Penny tadi bilang kayak buat jaringan untuk pencegahan dan penanganan. Jadi programnya namanya? TBS Goes to Campus. Oh, TBS Goes to Campus. Dan isunya isu kekerasan seksual di kampus. Okay. Terakhir kemarin kita di Kupang di NTT. Jadi tapi situasinya kan masih webinar ya, kita bikinnya jadi hybrid, di sana mereka hadir terus ada pembicara juga dari sini gitu, dan ternyata melihat antusiasme teman-teman di Kupang itu kita ngerasa jadi kayak punya harapan gitu karena laki-laki dan perempuan di sana tuh mendukung gitu isu itu. Bahkan mereka punya ada satu aktivis muda perempuan yang bersuara cukup keras dan itu dihargai oleh petinggi-petinggi dari kampus, itu luar biasa sih. Dan responnya cukup positif ya. Nggak tuduhan-tuduhan yang miring selama ini dituduh pro ini, pro itu, nggak ya. Semua mereka cukup positif. Wah, seneng banget kalau mahasiswa-mahasiswa sekarang. Saya senang banget bener mahasiswa ini kayak kayak jamur yang habis hujan gitu ya, muncul terus para korban mulai berani bicara dan supaya menundukkan para pelaku ini. Dan menterinya keren ya, Pak Nadiem saya hormat ini ya, Pak Nadiemnya hormat. Saya kemarin lihat di YouTube-nya keren banget ini. Jarang-jarang menteri mau jadi moderator dan dia paham tentang isunya gitu kan. Apa yang bisa dilakukan Pen kalau kawan kita ini, mampus itu kalau lu pakai rok pendek sih, baju lu seksi sih gitu. Ya, ditemani, lalu jangan diajari, jangan diceramahin, ditanya korban maunya apa, lalu dibantu misalnya korban, kalau dia luka-luka ya diobatin. Kalau dia butuh psikolog, ke kawan-kawan melihat ada yang berubah dari dia, kawan akseskan ke kawan-kawan pemulihan gitu ya, kawan-kawan yayasan pulih. Kalau dia butuh bantuan hukum ya diakseskan ke organisasi bantuan hukum gitu. Dan menjadi pendamping yang nyaman buat korban, lalu juga saya mau bilang, kalau mau lapor kasus jangan ke Polsek ya, ke Polres atau ke Polda gitu. Karena ada unit khusus, unit pengaduan perempuan dan anak yang memang sudah khusus dibuat untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender pada umumnya gitu. Ada khusus gitu ya untuk Polres? Ya, unit khusus di Polres dan di Polda gitu. Dan jadilah temen yang nyaman, jangan ngajarin sih. Biasanya kan suka nyalahin, nasehatin, itu nggak usah gitu. Iya. Menemanin kali ya, kebiasaan ya. Kita nasehatin ya. Nasehatin biasanya, padahal dia cuma pengen ditemani. Apa dosamu gitu ya. Tiba-tiba ngomongnya, dia korban, ditanya dosamu apa gitu. Lain kali bajunya tertutup, gitu ya. Kebiasaan itu kebiasaan. Kalau Mbak Maya, kalau di lingkungan kerja aja Mbak, di lingkungan kerja ini juga nggak sama amannya Mbak terhadap kekerasan ini, gimana Mbak? Pertanyaannya mereka tadi, apa yang harus dilakukan kalau kita punya temen dilecehkan, hitam lu, pendek lu, gemuk lu, keriting lu gitu kan?
Kayak gitu-gitu kira apa? Iya, ini kita Apa yang harus ngomongin dilakukan? seksual atau yang Bebas, bisa Oke. seksual ya. Mungkin kalau di kerjaan itu sering Iya. dipegang pantatnya. Iya, dianggapnya bercanda Iya, ya, cuma bibirmu bercanda kayak, kok. Apa ada aja gitu ya. Iya. Ya itu sih sebenarnya mungkin ngeliat situasi sekarang mungkin belum banyak perusahaan yang punya aturan kan gitu. Tapi sebenarnya kita bisa menolak gitu. Jadi misalnya kalau dalam situasi yang seperti itu tuh kemarin kita sempat kampanyekan juga termasuk dalam Stop Sexual Violence ini. Jadi ada yang namanya no, go, dan tell gitu. Itu mekanisme dasar yang kita coba edukasi bareng-bareng sama partners yang lain. Apa itu Mbak? No, go, Tell. Gitu. Jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan kalau kita dalam situasi yang rawan kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya memang kunci dasar yang pertama memang harus tahu dulu ya kekerasan seksual itu apa, jenis-jenisnya apa. Ketika ada dalam situasi yang kayak gitu kita bisa say no, jadi kayak enggak gitu, dan kemudian go, kita menyarankan untuk pergi dari tempat tersebut, jauhi pelakunya, baru tell. Jadi tell di sini sebenarnya ada beberapa hal, bisa kita laporkan ke, kalau tadi situasinya di kantor, kita kan punya HRD yang kita bisa laporkan seperti apa sih kejadiannya dan lain-lain gitu. Atau juga sebenarnya tell di sini juga mengajak para korban untuk berani bersuara. Iya, ya itu bisa, caranya bisa main macam-macam ya. Tadi saya bilang ngomong sama pimpinan, soalnya yang saya damping ini dia ngomong sama pimpinan nggak. Malah disuruh diem. Nah itu Malah maksudnya bisa anemus nggak misalnya, terus apakah diproses nggak gitu kali Ya, kan kejadiannya kan juga kayak gitu kan. Tadi Penny bilang, ini yang kasus yang saya dampingin ya. Dia ngomong sama pimpinannya sih, tapi sampai 5 tahun udah kamu nanti dapat karma nanti pelakunya gitu kan, cuman begitu juga. Jadi memang teman-teman ditemenin, nggak boleh diceramahin gitu ya, apalagi dipersalahkan gitu ya, kamu keluar malam lah, roknya pendek lah gitu. Dan kalau di perusahaan itu perlu pemahaman kekerasan seksual ya, jadi cusit hari ini kok roknya pendek banget gitu-gitu ya, seneng banget ya Mbak ya. Gitu, jualan mobil roknya harus pendek gitu, apa yang mau dijual kok tiba-tiba roknya pendek gitu kan. Karena ini udah ibu-ibu lah ya. Aduh, mana aku belum bisa. Nggak harus punya biologis, tapi kan maksudnya sudah punya pengalaman gitu ya, mendidik. Gimana caranya? Ini sex education ya sebenarnya, bahwa tubuhmu nggak boleh sembarangan dipegang gitu, itu gimana? Iya, yang pertama itu juga ya, jadi dari kecil mengenalkan anak bahwa anak tidak boleh dipegang sembarangan, bahwa ini adalah alat seksual kamu begitu. Yang kedua mungkin ketika dia remaja, orang tua tuh harus percaya sama anaknya. Jadi ada beberapa kasus kan aktivis juga ya, Toyo juga tahu banget, yang dia dari kecil mengalami kekerasan seksual dan nggak dipercaya sama keluarganya. Jadi dia mendiamkan dan dia sampai hari ini kan minum obat. Ingat nggak teman kita? Nah jadi yang terpenting adalah ibu ataupun keluarga yang diceritakan itu harus percaya sama anaknya bahwa yang dia ceritakan itu benar. Selebihnya kalaupun nggak percaya nanti kan bisa kita cari cara-cara yang lain ya untuk mencari tahu. Nah yang ketiga memberikan dia tempat yang aman gitu ya. Jadi yang jelas ya bukan berarti memproteksi dia nggak boleh kemana-mana, tapi memberikan dia kepercayaan, tapi menjadi teman untuk anak dan dia percaya ketika terjadi apapun pada anaknya. Karena rata-rata yang aktivis yang kita temui ya menjadi korban, dia karena dari kecil dia cerita sama keluarganya dan dia nggak dipercaya. Nah semoga itu nggak terjadi. Kan kalau orang dulu gitu, udah jangan ngomong-ngomong yang begitu, nggak pantas ya kan Mbak ya. Apalagi ada suku-suku tertentu kan yang merasa kalau ngomong ya nggak boleh lah, itu kan tabu apa segala macam. Nah kondisi-kondisi itu yang justru mengikis psikologis anak dan yang itu memang itu Mbak Maya bisa. Aku ini curhat juga ya, sebenarnya aku punya pengalaman sejak kecil ya, sebagai laki-laki yang nggak maco gitu ya, saya laki-laki feminin gitu. Selalu itu tuduhan dibilang banci yang ini, pokoknya stigma ngeri gitu kan, sampai saya punya trauma kan. Kalau di sekolah baru itu, di tempat lingkungan baru itu 6 bulan pertama itu saya benar-benar tempat hujatan teman kita gitu ya, dan itu mengganggu ya, dan saya nggak berani ngomong sama orang tua gitu, dan karena mungkin nggak ada dianggap penting gitu. Kalau Mbak Maya, kalau pengalaman punya adik atau punya anak atau itu gimana tadi pertanyaannya? Iya, sebenarnya sama seperti yang Feni sampaikan. Jadi kan sekarang tuh kita udah banyak ya akses informasi segala macam gitu. Salah satunya memang kalau anak sejak dia udah bisa komunikasi ya Fen, komunikasi 2 arah itu udah bisa diajarin, misalnya tadi bagian tubuhnya yang seperti apa. Terus juga
mungkin yang perlu banyak dilakukan adalah sebenarnya diskusi-diskusi hal-hal seperti ini ya di rumah gitu, karena masih banyak juga yang ditutup kan, ini tabu, nggak boleh diomongin gitu, bukan kayak bicara tentang seksualitas gitu, itu kan juga kayak janganlah, belum waktunya diomongin. Padahal hal-hal yang kayak gini lebih baik mereka dapetnya dari rumah kan, dari orang tua langsung, dibandingin misalnya mereka cari informasi kemana-mana yang mungkin nggak bisa lebih baik misalnya dibandingin informasi langsung dari orang tuanya. Mungkin harus mulai terbuka untuk diskusi-diskusi hal kayak gini, dibandingin anak-anak atau adik-adik kita tuh cari informasi ke tempat-tempat yang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan informasinya. Dan yang paling penting itu bahwa kekerasan yang dialamin oleh anak itu bukan cuma perempuan. Anak laki-laki juga rawan. Jadi penting banget ya mendiskusikan secara terbuka kalau dia mengalami apa di luar rumah. Bahkan di dalam rumah pun nggak bisa percaya semua gitu ya, misalnya karena banyak juga pelaku orang tuanya terhadap ini itu. Iya, banyak seperti Penny tadi bilang gitu kan. Jadi penting gitu ya, tiba-tiba pulang sekolah anaknya nangis, murung, itu penting dan jangan dicuekin ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, Penny bisa kasih pesan gitu ya, pesan moral. Ya harapannya sih Mas Toyo, jejak yang Kak Toyo berikan untuk kawan-kawan lembaga layanan bisa diikuti ya, kita bisa sustain dengan cara kita. Yang kedua, kita sih berharap Body Shop dan IKA sebagai entitas privat sektor yang memiliki dekat sekali dengan gerakan gitu ya, dia mengajak lebih banyak privat sektor untuk sama-sama mendukung gerakan ini, khususnya gerakan pemenuhan hak akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan atau isu minoritas gitu ya, supaya memang Indonesia untuk akses keadilan bisa berjalan gitu, tidak seperti sekarang. Itu sih Mai, dan kita berharap dukungan Body Shop juga bukan hanya di kota-kota besar gitu, tapi memang ke daerah-daerah pelosok-pelosok yang aksesnya sulit, bahkan untuk dapat dukungan anggaran penanganan kasus saja sulit. Itu sih. Terima kasih. Kalau Mbak Maya gimana Mbak? Pesan terakhir. Ya, jadi isu kekerasan seksual ataupun isu kekerasan terhadap perempuan itu sebenarnya perlu didorong ya, dan tadi dimulai mungkin dari kita di rumah, dari orang-orang terdekat, dan jangan lagi menganggap itu sebagai sebuah stigma, hal-hal yang tabu, karena ini yang memang perlu didobrak gitu. Dan kita semua sebenarnya punya peran, Fen. Bukan cuma teman-teman di NGO, bukan cuma teman-teman komunitas, bukan aktivis aja gitu, bukan cuma pemerintah aja, tapi kita secara individu tuh juga punya peran. Dan apalagi sekarang semua pasti punya akses ke sosial media, kenapa nggak menggunakan itu misalnya untuk menyuarakan hal yang memang kamu percaya atau mendukung, setidaknya mendukung. Iya, terima kasih Mbak Maya, Penny ya, dan ini memang kekerasan seksual sekali lagi bukan cuman tugasnya siapa gitu, tapi semua orang punya peran ya, dan korbannya bisa kita, keluarga kita, orang-orang terdekat, nggak jauh-jauh bukan dari planet mana gitu ya. Jadi pelakunya juga bisa orang-orang terdekat kita, dan sensitif untuk mencegah dan melindungi para korban, dan bukan menghardik ya, menanganin para pelaku gitu ya. Terima kasih, dan sekali lagi sebelum kita tutup, silakan teman-teman kalau mau membantu Pundi Perempuan, sebenarnya bukan Pundi Perempuannya yang dibantu, tapi para perempuan-perempuan yang di akar rumput yang mengalami kekerasan gitu, untuk bisa mendapat bantuan pertolongan dengan dukungan teman-teman sekecil apapun sumber daya yang teman-teman berikan kepada Pundi Perempuan melalui rekening ya, bisa juga melalui barang ya, boleh barang juga. Itu silakan nanti bisa di inbox, dan atau bisa kontak Body Shop juga ya ke tokonya kalau mau menyumbang ke Pundi Perempuan bagaimana ya gitu kan, boleh juga kan. Supaya ada banyak perempuan yang terbantu dari kasus-kasus kekerasan seksual. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pundi Perempuan, sudah ulang tahun 20 tahun, mudah-mudahan bisa terus ini. Tapi mudah-mudahan maunya 10 tahun lagi udah nggak ada Pundi Perempuan karena pemerintahnya sudah benar gitu ya. Mudah-mudahan. Yang di belakang ngangguk-ngangguk padahal dia nggak percaya itu. Ya nanti ininya tadi yang 3 pertanyaan itu mungkin yang akan bisa dapat Body Shop. Saya dapat apa enggak ya Mbak? Oh ya amin. Boleh milih apa enggak ya produknya? Ya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bye.